Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azazara Putri Palupi dari Prodi Ilmu Politik kelas G angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan politik daerah. Tipe kepemimpinan kepala daerah dibagi menjadi tiga, yaitu tipe kepemimpinan regresif, konservatif atau involutif, dan kepemimpinan inovatif dan progresif. Kepemimpinan regresif dapat dimaknai pertama itu ada kepemimpinan regresif. Kepemimpinan ini dapat dimaknai sebagai kepemimpinan yang berwatak otokratis. Secara teoritis, otokrasi berarti pemerintahan yang kekuasaannya politiknya dipegang oleh satu orang. Salah satu cirinya adalah anti perubahan. Terkait dengan perubahan tata kelola baru tentang desa, baik itu musyawarah desa, usaha ekonomi bersama desa, dan lain-lain, sudah pasti akan ditolak. Desa yang parokial atau hidup bersama berdasarkan garis kekerabatan, agama, etnis, atau yang lain, serta desa-desa yang korporatis atau tunduk pada kebijakan dan regulasi negara, biasanya melahirkan kepemimpinan seperti ini. Kepemimpinan konservatif atau involutif merupakan model kepemimpinan ini. Ditandai dengan hadirnya kepala desa yang bekerja apa adanya atau taken of granted, menikmati kekuasaannya dan kekayaannya, serta tidak berupaya melakukan inovasi atau perubahan yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan tipe ini pada umumnya hanya melaksanakan arahan dari atasan, melaksanakan fungsi kepala daerah secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi atau tupoksi kepala daerah. Kemudian yang ketiga itu ada kepemimpinan inovatif progresif. Kepemimpinan tipe ini ditandai dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Model kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan, membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan serta akuntabel. Dengan pola kepemimpinan yang demikian, kepala desa tersebut justru akan mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari masyarakatnya. Aspek paling fundamental dalam menjalankan kepemimpinan desa adalah legitimasi. Hal ini erat dengan keabsahan, kepercayaan, dan hak berkuasa. Legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan untuk memimpin, memerintah, serta menjadi wakil atau representasi dari masyarakatnya. Kemudian ada kepemimpinan dalam pelaksanaan kewenangan lokal skala daerah. Desa memiliki kewenangan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Desa, merujuk pada pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut. Yang dimaksud dengan menyebutkan kewenangan desa antara lain, kewenangan tersebut adalah kewenangan berdasarkan hak asal-usul kewenangan lokal berskala daerah. Kewenangan lokal berskala daerah merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa dan prakarsa masyarakat desa. Antara lain tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa. Selain itu, Undang-Undang Desa juga merinci kewenangan lokal berskala desa yang antara lain meliputi bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Permen Dasar PDTT, Peraturan Pemerintahan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa mengatur lebih rinci apa saja kewenangan lokal skala desa itu. Di bidang pemerintahan desa, kewenangan lokal skala desa meliputi penetapan dan penegasan batas desa, pengembangan sistem administrasi dan informasi desa, penetapan organisasi pemerintah desa, penetapan BUM desa, penetapan APB desa, penetapan peraturan desa, dan lain sebagainya. Kewenangan lokal berskala desa di bidang pembangunan desa meliputi pelayanan dasar desa, sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal desa, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa. Bidang kemasyarakatan desa, kewenangan lokal berskala desa meliputi membina keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa, membina kerukunan warga masyarakat desa, memelihara perdamaian dan menangani konflik dan melakukan mediasi di desa, dan melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa.
Sedangkan kewenangan lokal berskala desa bidang pemberdayaan masyarakat antara lain pengembangan seni budaya lokal, pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat, fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat, fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, ke kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel, dan lain-lain. Berdasarkan pembagian tipe kepemimpinan di desa, sikap atau pola yang akan dilakukan dalam melaksanakan kewenangan lokal skala desa antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemerintahan desa. Menurut tipe kepemimpinan regresif adalah dirinya sendiri, tidak ada orang lain, dan apa yang diucapkan olehnya dianggap keputusan desa dan harus dipatuhi. Bahasa lainnya adalah Sabdo Pandito Ratu. Selain itu, kepemimpinan ini seringkali menolak untuk transparan, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban kepada publik, sementara kepemimpinan konservatif dan involutif memaknai pemerintahan cenderung normatif serta prosedural, menjalankan pemerintahan sesuai prosedur yang ada. Dalam hal akuntabilitas, tipe kepemimpinan ini hanya membuat dokumen laporan pertanggungjawaban. Dalam hal transparansi penyelenggaraan pemerintahan biasanya hanya mengikuti tata tertib yang sudah ada. Sedangkan tipe kepemimpinan inovatif progresif memaknai pemerintahan desa sebagai proses menjalankan pemerintahan yang melibatkan partisipasi atau prakarsa masyarakat, transparan, serta mengedepankan akuntabilitas kinerja. Kemudian ada pembangunan desa. Rangkaian kegiatan pembangunan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Pada kepemimpinan regresif, pembangunan desa harus sesuai dengan kemauannya. Program pembangunan diarahkan untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Sementara kepemimpinan konservatif involutif akan melaksanakan pembangunan desa sesuai mekanisme perencanaan pembangunan yang sudah ada dan yang penting baginya terdapat dokumen perencanaan program pembangunan. Sedangkan kepemimpinan inovatif progresif, pembangunan desa dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi proyek pembangunan. Kemudian ada kemasyarakatan desa. Kewenangan lokal skala desa dalam hal ini adalah pelaksanaan tanggung jawab desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban. Pada kepemimpinan regresif, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban desa ditangani oleh dirinya sendiri. Pemimpin ini akan mengontrol kehidupan masyarakat bila terdapat masyarakat yang dianggap meresahkan dirinya sendiri atau ditindak dan diintimidasi. Tipe kepemimpinan konservatif dan involutif dalam hal menjaga ketentraman dan ketertiban di desa secara prosedural akan dilaksanakan dengan cara koordinasi dengan kepolisian maupun Babinsa. Sedangkan pada tipe kepemimpinan inovatif dan progresif akan melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk untuk bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban desa. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat desa. Sebagaimana kewenangan lokal skala desa, pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan jalan mendampingi masyarakat agar berdaya. Pada kepemimpinan regresif biasanya menolak untuk mendampingi masyarakat desa. Masyarakat berdaya dianggap mengancam posisinya. Kepemimpinan konservatif dan involutif hanya akan memberdayakan keluarga, kerabat, atau warga masyarakat yang dapat dikendalikan olehnya. Sedangkan kepemimpinan inovatif progresif akan melakukan pemberdayaan desa dengan memunculkan prakarsa masyarakat. Selain itu, tipe kepemimpinan ini akan melakukan kaderisasi dan menyiapkan kader-kader desa serta membuka akses untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa. Kemudian ini ada kepemimpinan dalam musyawarah desa. Pada pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa menyatakan musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa ya untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu antara lain ada penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUM desa, penambahan dan pelepasan aset desa, serta kejadian luar biasa. Selanjutnya Permen Desa PDTT nomor 2 tahun 2015 tersebut juga menyaratkan penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan secara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. Penyelenggaraan musyawarah desa atau musdes dilakukan dengan mendorong partisipatif
atau melibatkan seluruh unsur masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan petani, nelayan, perempuan, maupun masyarakat miskin. Setiap orang dijamin kebebasan menyatakan pendapatnya serta mendapatkan perlakuan yang sama. Penyelenggaraan Musdes dilakukan secara transparan, setiap informasi disampaikan secara terbuka dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Terminologi kepala desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Desa cukup jelas mengatakan kepala desa sebagai pemimpin masyarakat. Term tersebut memiliki arti kepala desa bukan hanya milik sebagian kelompok keluarga ataupun dinasti tertentu, tapi kepala desa milik semua masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan Musdes, kepala desa harus senantiasa mengakomodir dan memperjuangkan aspirasi masyarakatnya, salah satunya dengan melibatkan mereka secara penuh dalam proses forum Musdes. Faktor kunci lainnya dalam pelaksanaan Musdes adalah peran Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sebagai pimpinan rapat. Hal ini sebagaimana diatur Permen Desa PDT dan Transmigrasi nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa. Selain pemimpin penyelenggaraan musyawarah desa, ketua BPD bertugas menetapkan panitia mengundang peserta Musdes serta menandatangani berita acara musyawarah desa. Undang-Undang Desa mensyaratkan pelaksanaan musyawarah desa berlangsung secara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel. Beberapa tipe kepemimpinan yang ada di desa akan bertindak sebagaimana berikut. Yang pertama itu ada partisipatif. Musyawarah desa yang diharapkan sebagaimana amanat Undang-Undang Desa adalah adanya pelibatan masyarakat secara keseluruhan bagi pemimpin dengan tipe kepemimpinan regresif, partisipasif. Masyarakat dalam Musdes tidak diharapkan. Bahkan pemimpin tipe ini cenderung menolak menyelenggarakan musyawarah desa. Kepemimpinan konservatif dan involutif akan melaksanakan musyawarah desa sesuai tata tertib atau aturan yang ada. Daftar peserta akan diseleksi terlebih dahulu, dipilih dari sekian calon peserta Musdes yang dapat dikendalikannya. Sedangkan kepemimpinan inovatif dan regresif dalam pelaksanaan Musdes akan melibatkan setiap unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, hingga perwakilan masyarakat miskin dalam musyawarah desa. Kemudian yang kedua itu ada demokratis. Setiap orang dijamin kebebasan berpendapat serta mendapatkan perlakuan yang sama dalam forum Musdes. Pada kepemimpinan regresif biasanya tidak menginginkan pendapat masukan dari orang lain. Bila ada masyarakat yang kritis cenderung akan diintimidasi. Kepemimpinan konservatif dan inovatif cenderung akan melakukan seleksi siapa yang diinginkan pendapatnya. Masukan terutama dari atasan akan lebih diperhatikan. Dalam forum Musdes, pendapat atau masukan cenderung disetting atau diatur terlebih dahulu agar dapat menguntungkan dirinya. Kemudian pada kepemimpinan inovatif dan progresif, setiap orang akan dijamin kebebasan berpendapatnya dan mendapatkan perlakuan yang sama, serta akan melindungi dari ancaman dan intimidasi. Yang ketiga ada transparan. Peserta Musdes mendapatkan informasi secara lengkap dan benar-benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas. Pada kepemimpinan regresif cenderung menolak untuk transparan, tidak akan memberikan informasi apapun kepada masyarakat meskipun menyangkut kepentingan masyarakat sendiri. Sedangkan kepemimpinan konservatif dan involutif, transparansi akan dilakukan terbatas. Informasi kepemimpinan inovatif dan progresif akan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat, semakin luas, serta lengkap informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat dapat dianggap dekat dengan kesuksesan program desa. Kemudian ada akuntabel. Hasil-hasil Musdes berikut tindak lanjutnya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Kepemimpinan regresif cenderung tidak akan menyampaikan keputusan musyawarah desa tersebut, termasuk menolak pertanggungjawaban kinerjanya kepada masyarakat. Pada kepemimpinan konservatif dan involutif, hasil musyawarah desa maupun desa tidak lanjutnya hanya akan disampaikan kepada pengikutnya saja. Sedangkan kepemimpinan inovatif dan progresif, hasil musyawarah desa serta tindak lanjut keputusan musyawarah akan disampaikan kepada masyarakat dan dilakukan
serta tidak akan disampaikan kepada masyarakat dan dilakukan setiap saat. Kemudian ada kepemimpinan dalam gerakan usaha ekonomi desa. Berdasarkan pengalaman selama ini, salah satu permasalahan kegagalan desa menggerakkan usaha ekonomi desa adalah aspek kepemimpinan desa. Kepala desa sebagai pemimpin desa tidak mempunyai imajinasi dan prakarsa yang kuat untuk menggerakkan masyarakat dan mengkonsolidasi aset ekonomi lokal. Kepala desa atau pemerintah desa hanya disibukkan dengan mengelola bantuan dari pemerintahan, baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Dan seringkali bantuan yang diberikan tersebut masih belum menyentuh gerakan ekonomi lokal. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.